Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi logika dalam suatu logika proposisional. Sebelum panjang lebar saya menjelaskan bagaimana pembentukan suatu ekspresi logika di dalam logika proposisional ini, maka di sini saya akan menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian ekspresi logika tersebut. Ekspresi logika itu adalah suatu proposisi majemuk yang diubah ke dalam bentuk simbol-simbol logika, sehingga dari simbol-simbol tersebut menggambarkan suatu makna atau bentuk dari kalimat proposisi tersebut. Nah, dari sini maksud dari pernyataan ini adalah bahwa ekspresi logika itu adalah sebenarnya gabungan dari simbol-simbol, yang mana simbol-simbol yang dimasukkan di dalam atau yang menggantikan suatu kalimat tersebut dapat menggambarkan makna atau bentuk kalimat yang sebenarnya, sehingga simbol-simbol tersebut tidak akan mengubah makna atau bentuk dari suatu kalimat atau proposisi tersebut. Nah, simbol logika itu sendiri terdiri dari gabungan antara variabel dan perangkai atau penghubung kalimat di dalam suatu proposisi majemuk. Syarat untuk membuat ekspresi logika itu sendiri adalah bahwa di dalam suatu kalimat itu minimal terdiri dari satu perangkai atau penghubung kalimat. Atau bisa dikatakan bahwa untuk membuat ekspresi logika, maka syarat pertama adalah bentuk dari proposisi tersebut adalah merupakan jenis proposisi majemuk, yang mana di dalam proposisi majemuk itu pastinya memiliki terdiri dari minimal satu kata penghubung atau perangkai kalimat. Jadi kalau di dalam pembuatan ekspresi logika untuk proposisi atomik itu tidak berlaku, karena di dalam atomik itu tidak memiliki yang namanya kata penghubung. Cara atau langkah-langkah dalam membuat ekspresi logika itu sendiri adalah, yang pertama kita tentukan dulu berapa banyak perangkai atau penghubung kalimat di dalam pernyataan atau di dalam proposisi yang kita buat tersebut. Kemudian langkah yang kedua, mengubah penghubung atau perangkai kalimat yang telah kita tentukan tadi ke dalam bentuk simbol-simbol. Nah, bentuk simbol-simbol perangkai atau penghubung kalimat itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga adalah menentukan subjek atau predikat ataupun objek yang berbeda dalam suatu kalimat. Jadi kalau untuk membuat variabel di dalam suatu kalimat ekspresi logika, itu cukup kalian ambil subjek atau predikat ataupun objek yang berbeda saja. Contohnya misalnya Tono dan Tini sedang belajar matematika. Nah, kita tahu bahwa subjek dari kalimat tersebut adalah Tono dan Tini, sedangkan belajar matematika merupakan objeknya, matematika merupakan objeknya, dan predikatnya adalah belajar. Sehingga di dalam kalimat Tono dan Tini sedang belajar matematika, itu subjek yang berbeda yang terdapat di dalam kalimat tersebut, yaitu Tono dan Tini. Sedangkan objeknya tetap hanya satu, tidak berbeda, yaitu mereka berdua sedang melakukan belajar matematika. Seperti itu.
Yang keempat, setelah kita tentukan subjek atau predikat ataupun objek yang berbeda dalam suatu kalimat, kemudian kita mengubah subjek yang kita tentukan tadi, yang berbeda tadi, ataupun predikat dan objek yang berbeda, kemudian kita ubah ke dalam bentuk variabel tunggal, yang mana variabel yang kita gunakan untuk mengubah kalimat tersebut adalah kita gunakan di sini suatu huruf-huruf tunggal. Huruf-huruf tunggal itu seperti contohnya adalah huruf yang berdiri sendiri, A, B, C, dan sebagainya. Di sini bisa menggunakan huruf besar semua ataupun menggunakan huruf kecil, misalnya A, B, C. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah menggunakan huruf ganda atau gabungan dengan angka. Misalnya A atau A1 atau 1, 2. Itu tidak diperkenankan karena syarat untuk mengubah kalimat ke dalam bentuk variabel adalah yang digunakan cukup huruf tunggal. Langkah yang kelima adalah kita gabungkan antara subjek atau predikat ataupun objek yang telah kita tentukan tadi dan yang telah kita ubah ke dalam bentuk variabel atau huruf tunggal. Kemudian kita gabungkan dengan perangkai atau penghubung kalimat yang telah kita ubah ke dalam bentuk simbol perangkai tersebut. Jadi langkah terakhir untuk membuat ekspresi logika itu adalah menggabungkan antara variabel dan perangkai logika, yang mana variabel dan perangkai logika itu telah kita ubah ke dalam bentuk simbol-simbol logika tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel itu sendiri. Variabel adalah suatu huruf-huruf tunggal yang berdiri sendiri yang digunakan untuk menggantikan subjek atau predikat ataupun objek yang berbeda dalam suatu kalimat atau di dalam suatu proposisi. Jadi yang kita gunakan variabel itu sebagai variabelnya adalah sesuatu hal yang berbeda di dalam kalimat. Yang berbeda itu bisa misalnya subjeknya yang lebih dari satu jenis atau predikatnya lebih dari satu jenis ataupun objeknya yang lebih dari satu jenis, seperti itu. Nah, contoh variabel yang dapat digunakan untuk mengubah dalam kalimat itu adalah harus dalam bentuk huruf-huruf tunggal seperti ini. Nah, di sini kalian boleh memulainya dengan huruf apa saja, yang penting urut. Misalnya kalau di sini saya ingin menggunakan huruf awalnya adalah P, berarti untuk variabel kedua dan selanjutnya itu Q, kemudian R, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi untuk pengambilan huruf tunggalnya yang digunakan untuk menggantikan kalimat tadi itu tidak harus urut mulai variabel A, namun boleh saja dimulai dari tengah atau akhir, yang penting tetap urut, seperti itu. Nah, untuk cara menentukan variabel itu sendiri adalah yang pertama, dari suatu kalimat atau pernyataan yang kita buat, itu kita tentukan dulu berapa banyak perangkai atau penghubung kalimat di dalam pernyataan yang kita buat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita mengubah subjek atau predikat atau objek dalam kalimat tersebut ke dalam bentuk huruf-huruf tunggal. Jadi kunci untuk membuat atau menentukan variabel itu adalah banyaknya penghubung atau perangkai di dalam suatu kalimat tersebut. Nah, ini contoh-contoh, salah satu contoh kalimat yang diubah ke dalam bentuk variabel. Yang pertama adalah
Jika Rudi rajin berolahraga dan menjaga pola makan dengan baik, maka Rudi itu akan sehat. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menentukan variabel, langkah awalnya adalah kita harus menentukan perangkai atau kata penghubung. Yang mana kata penghubung itu kita gunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Sehingga jika kalimat tersebut kita uraikan, bisa terdiri dari beberapa macam proposisi atomik tersebut. Nah, dari kalimat contoh kalimat ini, jika kita lihat, maka kata penghubungnya terletak di kata dan, kemudian di kata maka. Setelah kita menentukan perangkai atau penghubung kalimatnya, baru kita bisa menentukan kalimat-kalimat yang akan kita pecah atau kita uraikan ke dalam proposisi atomik. Nah, jangan lupa untuk memecahkan atau menguraikan ke dalam bentuk proposisi atomik, maka kita harus memberikan simbol atau lambang-lambang seperti huruf tunggal. Yang mana di dalam contoh ini saya mengawali atau memulai dengan variabel P, kemudian urutannya ke Q dan selanjutnya adalah R. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa penentuan variabel itu jumlahnya pasti akan lebih besar, selisihnya 1 ya, lebih besar dibanding perangkai yang ada di dalam suatu kalimat. Nah, itu kunci untuk menentukan variabelnya. Jadi misalnya kata penghubung di sini kan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah dan, yang kedua adalah maka. Nah, berhubung di dalam kalimat ini hanya terdiri dari dua kata penghubung, sehingga variabel atau kalimat proposisi atomiknya jika kita buat hanya terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah Rudi rajin berolahraga, yang kedua menjaga pola makan dengan baik, dan yang ketiga adalah Rudi akan sehat. Demikian pula contoh yang lainnya. Di sini contoh berikutnya adalah misalnya bunga mawar akan tumbuh subur jika selalu diberi pupuk dan disiram setiap hari. Namun bunga melati tidak dapat tumbuh subur karena tidak disiram dan tidak diberi pupuk. Nah, dari contoh kalimat tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menentukan variabelnya, maka langkah pertama adalah kita tentukan dulu kata-kata penghubung yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, kata penghubung yang ada di dalam kalimat ini adalah salah satunya dan, kemudian namun, kemudian dan lagi. Nah, berhubung kata penghubungnya ada 3, otomatis variabelnya pasti lebih 1 dibanding dengan perangkai. Yaitu yang pertama adalah bunga mawar akan tumbuh subur jika diberi pupuk. Kemudian kalimat yang kedua atau variabel yang kedua adalah disiram setiap hari. Yang disiram setiap hari ini adalah mawar subjeknya. Jadi subjeknya ini harus tetap dimasukkan. Bunga mawar disiram setiap hari. Yang ketiga, bunga melati tidak dapat tumbuh subur karena tidak disiram dan tidak diberi pupuk. Otomatis variabel yang ketiganya adalah subjeknya melati, kemudian tumbuh subur karena tidak disiram. Dan yang terakhir adalah tidak diberi pupuk. Ini siapa? Yaitu melati. Sehingga di sini adalah variabel D-nya bunga melati diberi pupuk. Nah, untuk perangkai logika itu sendiri adalah perangkai logika itu sama dengan penghubung kalimat,
yaitu fungsinya untuk menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kalimat proposisi. Atau lebih sederhananya, fungsi dari perangkai logika atau penghubung itu adalah untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, sehingga di dalam kalimat tersebut disebut dengan kalimat majemuk. Jenis perangkai atau penghubung logika di dalam logika matematika itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi itu memiliki beberapa makna atau arti di dalam bahasa Indonesia, yaitu dan, walaupun, meskipun, namun, kemudian tetapi. Maksudnya di sini adalah nama konjungsi atau perangkai dengan istilah konjungsi itu memiliki makna-makna seperti ini, yang memiliki makna yang sama, yaitu dan, walaupun, meskipun, namun, tetapi, yang mana kalimat ini memiliki makna kalimat selanjutnya seperti itu. Simbol yang digunakan di dalam perangkai konjungsi itu adalah seperti huruf V terbalik. Dan yang perlu diingat di dalam logika penentuan ekspresi itu adalah nama perangkainya, yang kedua adalah simbol yang kedua, simbol yang digunakan. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi hanya memiliki satu makna, yaitu atau. Kenapa? Karena tidak ada persamaan bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama, yaitu atau. Yang mana disjungsi itu memiliki simbol seperti huruf V tersebut. Yang ketiga adalah negasi. Negasi itu memiliki makna suatu ingkaran atau kebalikan ataupun tidak. Nah, contohnya seperti tinggi berarti ingkarannya adalah rendah, hitam ingkarannya adalah putih, seperti itu. Nah, di dalam negasi itu memiliki simbol seperti ini. Selanjutnya adalah yang keempat, implikasi. Implikasi tersebut memiliki makna yaitu jika maka ataupun sehingga. Jadi kalian bisa menggunakan kata jika maka atau sehingga. Kalau jika maka berarti di antara jika dengan kata maka harus diselipkan suatu kalimat. Kalau sehingga tidak. Sehingga itu adalah merupakan sebab akibat yang mana kalimatnya cukup di awal dan di akhir dari kata penghubung tersebut. Implikasi itu memiliki simbol seperti huruf panah. Dan yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi itu memiliki makna hanya satu, yaitu jika dan hanya jika. Yang mana kata penghubung jika dan hanya jika di sini itu tidak boleh pada saat kita menerapkan dalam suatu kalimat itu kita pecah, karena jika dan hanya jika itu bukan merupakan beberapa kata penghubung, namun hanya satu kata penghubung, yaitu yang mana memiliki makna jika dan hanya jika. Seperti itu. Contoh dari jika dan hanya jika misalnya, Tono akan lulus ujian jika dan hanya jika Tono belajar dengan rajin. Di situ kan memiliki maknanya kan sebab akibat, namun lebih ditekankan adalah tidak ada alasan lagi selain Tono itu harus belajar giat untuk menjadi anak yang pandai. Seperti itu. Kata penghubung yang digunakan atau simbol kata penghubung di sini adalah seperti ini. Seperti huruf panah, tapi panahnya adalah kanan dan kiri. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh penerapan suatu kalimat ke dalam bentuk ekspresi logika. Yang pertama adalah lampu lalu lintas menyala merah
dan semua kendaraan berhenti. Sebelum kita menentukan ekspresi logika, yang pertama adalah kita menentukan dulu yang namanya variabel proposisi. Dan untuk menentukan variabel proposisi, maka kita harus menentukan kata penghubung atau perangkai yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, di dalam kalimat tersebut, kata penghubung yang digunakan adalah kata dan. Sehingga karena hanya memiliki satu kata penghubung di dalam kalimat ini, otomatis kalau kita uraikan ke dalam proposisi atomik menjadi terdiri dari dua proposisi atomik atau dua pernyataan atomik. Yang pertama adalah kita ubah ke dalam huruf tunggal ya, seperti yang tadi saya jelaskan untuk variabelnya. Variabel A-nya adalah lampu lalu lintas menyala merah. Kemudian variabel yang keduanya adalah otomatis ini semua kendaraan akan berhenti. Nah, setelah kita mengubah kalimat tersebut ke dalam variabel atau huruf tunggal, maka kita gabungkan antara variabel-variabel tersebut dengan perangkai dalam bentuk simbol sehingga terbentuklah suatu ekspresi logika. Nah, jadi di sini kalau kita baca, kita uraikan, sesuaikan dengan variabel proposisinya, maka kalimatnya otomatis memiliki makna yang sama dengan pernyataan di atas, dengan kalimat awal. Nih yang pertama A itu apa? A adalah lampu lalu lintas menyala merah. Kemudian kita lihat lagi kalimatnya. Oh, di sini ada kata dan. Dan itu berarti simbolnya tadi seperti huruf V terbalik, maka kita masukkan di sini dan yang kedua selanjutnya adalah semua kendaraan berhenti. Kendaraan berhenti kan kita gunakan di sini huruf B. Jadi kita terapkan ke dalam ekspresi logika huruf B-nya. Nah, ini yang disebut dengan ekspresi logika, yaitu gabungan dari simbol-simbol, variabel, dan perangkai logika yang digunakan untuk mengubah suatu bentuk kalimat majemuk ke dalam bentuk ekspresi logika. Contoh yang kedua adalah misalnya di sini Rudi tidak bermain bola, tetapi Rudi bermain bulu tangkis. Sehingga Tono atau Andi tidak bermain bola. Ingat, untuk membuat variabel, maka yang kita tentukan adalah kata perangkainya dulu. Yang pertama adalah tetapi, yang kedua adalah sehingga, dan yang ketiga adalah atau. Karena kata penghubungnya ada 3, berarti otomatis variabelnya itu terletak di awal dan di antara kata penghubung serta di akhir kata penghubung tersebut. Sehingga variabelnya di sini adalah Rudi bermain bola, yang kedua Rudi bermain bulu tangkis, yang ketiga adalah Tono, dan yang keempat adalah Andi bermain bola. Kenapa kata tidak di sini tidak kita gunakan, tidak kita masukkan di dalam variabel, uraian variabel? Karena kata tidak di sini merupakan suatu perangkai imbuhan, yaitu di kata negasi. Negasi itu kalau kita maknai kan dia memiliki makna tidak. Tidak atau ingkaran. Otomatis kalau kalian membuat suatu kalimat dengan ada kata tidak, maka kata tidaknya kita hilangkan saja dulu. Namun pada saat kita pembuatan ekspresi logika, baru kita munculkan kembali. Kenapa? Karena ekspresi logika tersebut akan menggambarkan bentuk kalimat yang sebenarnya. Setelah kita tentukan di sini variabelnya ada 4, yaitu P, Q, R, S, baru kita tentukan ekspresi logikanya. Untuk supaya mudah menentukan ekspresi logika itu, kita lihat kembali bentuk kalimatnya
yang mana dari bentuk kalimat itu kita implementasikan ke dalam bentuk simbol-simbol. Pertama adalah Rudi tidak bermain bola. Rudi bermain bola di sini simbolnya adalah P. Karena di sini ada kata perangkai imbuhan yaitu kata tidak, sehingga kita tambahkan negasi P. Tidaknya itu pasti di depan, bukan di belakang seperti ini. Kemudian lanjut lagi, tetapi itu sama dengan konjungsi, mana simbolnya adalah seperti huruf V terbalik. Lanjut, Rudi bermain bulu tangkis. Rudi bermain bulu tangkis itu variabelnya adalah Q. Rudi bermain bulu tangkis. Sehingga itu berarti adalah implikasi Tono atau Andi tidak bermain bola. Nah, karena maknanya ini adalah dua-duanya, yaitu Tono dengan Andi tidak bermain bola, namun kata penghubung tidaknya hanya ada satu, berarti bagaimana cara meletakkan kata penghubung negasi itu di dalam suatu variabel, yang mana variabel itu jika dibaca tetap memiliki dua makna, yaitu Tono atau Andi, sehingga kita beri tanda kurung seperti itu, negasinya di luar tanda kurung, atau negasi Tono atau Andi, ini Tono atau Andi tidak bermain bola, negasinya ini sehingga di luar. Nah, karena kalau kalimat ini kita baca itu kan terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama itu Rudi bermain bola, tapi Rudi tidak bermain bola, tetapi Rudi tersebut bermain bulu tangkis. Ini kan satu kesatuan, nyambung dia kalimatnya. Namun yang kedua, Tono atau Andi tidak bermain bola, berarti kelompok yang kedua adalah ini, Tono atau Andi tidak bermain bola. Nah, karena di dalam kalimat itu sudah terdiri dari dua kelompok pernyataan, sehingga wajib kita beri tanda kurung seperti ini. Ini kelompok satu, yang di sini adalah kelompok satu, ini adalah kelompok dua, seperti itu maksudnya. Nah, contoh ekspresi logika yang ketiga. Ani rajin belajar, maka dia lulus ujian dan dapat segera bekerja. Tentukan dulu kata penghubungnya. Di sini kata penghubungnya ada kata maka dengan dan. Otomatis variabelnya ada 3. 1, 2, kemudian di sini adalah 3. Nah, variabel di sini kita ubah ke dalam bentuk huruf tunggal. Kebetulan huruf tunggal yang saya gunakan di sini adalah huruf P, diawali dengan huruf P, Q dengan R. Jadi P-nya adalah Ani rajin belajar, Q-nya adalah Ani lulus ujian, dan yang ketiga adalah segera bekerja. Nah, kalau kita buatkan ekspresinya berarti Ani rajin belajar. Ani rajin belajar kan P. Maka implikasi. Kemudian dia lulus ujian dan dapat segera bekerja. Lulus ujian itu apa? Q. Kemudian segera bekerja adalah R. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ekspresi logika yang lainnya adalah seperti ini. Bunga anggrek berwarna merah atau putih, berarti subjeknya adalah anggrek. Tetapi tidak semua melati, subjek yang kedua adalah melati, warna putih atau merah. Nah, yang ketiga adalah subjeknya cukup bunga. Bunga memiliki beraneka ragam warna dan bentuk. Kita tentukan seperti tadi yang saya sebutkan, tentukan dulu kata penghubungnya, itu di kata atau, tetapi, kemudian atau lagi, sehingga, dan.
Nah, setelah kita menentukan berapa banyak kata penghubung, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, otomatis variabel yang kita gunakan itu lebih dari 5, yaitu 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah anggrek itu berwarna merah atau anggrek itu berwarna putih. Yang kedua, melati berwarna putih. Melati berwarna putih. Yang keempat adalah melati lagi namun berwarna merah. Nah, yang kelima, kemudian bunga tersebut memiliki beraneka warna. Nah, bunga memiliki beraneka warna, kemudian beraneka bentuk. Bentuk ini siapa? Yaitu bunga. Sehingga dari kalimat tersebut terdiri dari 5 kata penghubung dan 6 variabel. Kalau kita tentukan ekspresi logikanya seperti ini, berarti bunga anggrek berwarna merah. Anggrek berwarna merah kan tadi kita tentukan di sini A. A, kemudian di sini atau disjungsi putih. Putih di sini adalah B. Kemudian karena ini satu kelompok, anggrek putih dan merah itu berarti kita beri tanda kurung. Lanjut lagi, tetapi berarti bentuk simbolnya adalah konjungsi. Kemudian tidak semua bunga melati berwarna putih atau merah. Berarti satu kelompok lagi nih, kelompok kedua. Ini kelompok yang di sini adalah kelompok 1. Nah, ini adalah anggrek, yang di sini adalah melati. Dan yang sini adalah khusus bunga saja. Yaitu tidak semua bunga memiliki beraneka warna dan bentuk seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang ekspresi logika di dalam logika proposisional. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Dan di sini juga saya tuliskan beberapa tugas, yang mana tugas-tugas ini dapat kalian gunakan sebagai bahan latihan di rumah. Yang pertama adalah kita tentukan variabel dari proposisi tersebut, kemudian dari variabel kita ubah ke dalam bentuk ekspresi logikanya. Kemudian tugas yang kedua adalah dari tugas kedua ini semua variabelnya sudah kita tentukan dari kalimatnya, yaitu A itu Anda sakit flu, yang B itu Anda ujian, dan yang C adalah Anda lulus. Nah, dari variabel ini maka kita diminta untuk mengubah proposisi atau variabel-variabel tersebut ke dalam bentuk ekspresi logika. Jadi kita mengubah kalimatnya ini ke dalam bentuk simbol-simbol atau ekspresi logika. Contohnya nih, yang pertama, jika Anda sakit flu, maka Anda tidak ujian dan tidak lulus. Kita lihat di sini variabelnya. Sebelum kita melihat variabelnya, maka kita tentukan dulu kata penghubungnya, yaitu maka, kemudian, dan. Nah, di sini baru kita bisa mengubah ke dalam bentuk ekspresi. Anda sakit flu itu kan A. Maka implikasi Anda tidak ujian. Anda ujian kan B. Kalau tidak ujian berarti negasi B. Dan Anda tidak lulus. Dan itu apa? Konjungsi. Kemudian tidak lulus. Yang ada lulus di sini adalah C. Berarti kalau tidak lulus negasi C. Nah, yang merupakan kelompok kalimat yang mana? Yaitu yang negasi B dan negasi C. Ini sebab
dan yang kedua adalah akibatnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga adalah buat suatu proposisi majemuk yang terdiri dari 5 perangkai dan 6 variabel. Kemudian setelah kalimat itu kalian tentukan, baru kalian membuat variabel proposisinya, dan dari variabel itu kalian bisa mengubah ke dalam bentuk ekspresi logikanya. Yang kedua, membuat kalimat atau proposisi majemuk lagi yang terdiri dari perangkainya adalah khusus, konjungsi, disjungsi, biimplikasi, dan negasi dalam satu kalimat. Berarti perhatikan bahwa di dalam kalimatmu itu harus ada perangkai konjungsi, disjungsi, biimplikasi, dan negasi. Yang tidak perlu di dalam kalimat itu adalah implikasi. Nah, implikasinya tidak perlu dimasukkan dalam suatu kalimat itu karena tidak diminta. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya tentang ekspresi logika. Semoga bermanfaat dari materi atau uraian yang saya sampaikan tersebut. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.